keluarga yang saya kasihi, keluarga Abbas Alo, mengingat, mengenang karya Tuhan yang dahsyat luar biasa. 40 hari yang lalu, suami Papa Opa tercinta Bapak Asgar Abbas dipanggil oleh Tuhan. Kita bersama berkumpul, bagaimana yang sudah juga disampaikan oleh rekan kerja saya, Bapak Diaken, kita menyampaikan itu dengan pokok-pokok doa yang kita akan sampaikan. Kita akan dasari terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita menyatukan hati, pikiran kita mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sekalian yang ada. Ya Roh Kudus yang terus menghibur, menguatkan keluarga kami di sini, keluarga Abbas Alo, dengan peristiwa kedaulatan Allah yang Allah nyatakan 40 hari yang silam. Engkau sudah menyatakan kasih dan kuasa di tengah-tengah keberadaan keluarga kami di sini. Engkau telah memanggil suami tercinta, Papa tercinta, Opa tercinta, Bapak Asgar Abbas pada 1 Agustus yang lalu. Karena itulah kami bersama keluarga yang kami kasihi, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan selalu berkati, kami dasari segala pemeliharaan Tuhan yang sudah, sedang, dan akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup keluarga dan kami semua. Dasar yang kokoh itulah firman-Mu. Ini yang akan selalu memotivasi kehidupan kami semua, yang akan terus membimbing kehidupan kami semua yang ada. Karena itu berfirmanlah kami sekalian yang ada menyambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita hati. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, dihibur, dikuatkan selalu. Bersama semua yang hadir saat ini, saya pilihkan perikop pada saat kita berkumpul bersama keluarga, mengenang, mengingat karya Tuhan yang luar biasa itu hingga saat ini, bahkan ke depan. Kita buka dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3, dibaca ayat 14 hingga ayat 22. Saya pastikan yang bawa teks maupun Alkitabnya sudah dibuka. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Marilah saya ajak kita mendengar dan menyimak firman Tuhan siang hari ini di tengah-tengah kehidupan keluarga Abbas Alo. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Semua yang membawa Alkitab dan tabnya, saya ajak membaca bersama ayat terakhir, ayat 22 ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Terima kasih. Shalom. Luar biasa kasih setia sayang Tuhan dalam kehidupan ibunda tercinta bersama anak-anak tercinta yang ada, juga tentu cucu-cucu yang ada, bahkan orang yang hadir pada saat ini. Salam sehat semuanya. Dahsyat, luar biasa. Tuhan masih menolong, ya. Tuhan masih beri kita kesehatan hingga saat ini, dan saya yakin ke depan Tuhan masih kasih kesehatan for orang apabila beriman, berhikmat, berimun, dan senantiasa prokes. Amin. Iya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saya percaya juga keluarga yang saya kasih di sini, ya, kita sangat mengasihi keluarga kita yang ada di sini. Ketika duka cita menimpa keluarga 40 hari yang lalu, ya, pada 1 Agustus yang lalu, ya, dan saya kira inilah peristiwa yang dinyatakan. Kita harus melihat disitulah kasih Tuhan, ya, Bunda, bersama Ang, ya, Angki, juga kakak, Pak, siapa namanya kakak? Nah, itu. Jadi semua, ya, yang ada, ya, siapapun dalam kehidupan ini, kita melihat disitulah karya terbesar yang Tuhan nyatakan. Kita orang juga akan menuju ke sana, ya, Bunda, ya. Kita anak-anak yang ada, cucu yang ada, orang semua yang ada, ya. Tapi semua itu waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan hidup, ya, hidup kita di dunia ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Kita mendengar, karena Tuhan sudah apa? Menjamah telinga. Kalau minggu lalu dan tadi juga, ya, firman Tuhan disampaikan juga oleh rekan saya, Ibu Pendeta, dan juga di gereja-gereja yang ada, gereja-gereja yang ada pasti memberitakan kabar baik itu. Kita mendengar firman Tuhan. Tuhan kasih kita telinga 2,
Supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak belajar. Supaya kita jangan lebih banyak berbicara, tapi lebih banyak mendengar, belajar. Seperti firman Tuhan tadi. Ketika saya membaca jemaat yang ada di mana tadi? Kasih nyaring. Iya, kitab Wahyu. Di jemaat? Ah, itu yang saya tunggu tuh. Jemaat Laodikia. Jangan kita ikuti seperti mereka itu. Mereka itu jemaat yang bagaimana? Lau-lau. Ah, itu. Saya yakin kita di sini hadir di sini ya lau-lau. Itu semangat. Sampai di sini ibunda, keluarga menyambut saya dengan Pak Natua yang ada dan semua kita yang ada disambut. Amin. Ya. Walaupun cuaca mendung, tapi tak selamanya mendung itu kelabu. Amin. Apabila hidup kita hadirkan Yesus Kristus yang menang itu. Yesus Kristus pemenang yang memberi kemenangan for siapa? For orang yang nyandak lau-lau. Kalau lau-lau apa? Ini orang ibunda ini catering ini. Kalau bilang lau-lau, so dirasa tuh, oh lau-lau ini. So boleh. Kalau terlalu panas nanti bisa apa toh? Nah, tapi di sini firman Tuhan ini mengingatkan kepada jemaatnya, termasuk orang sebagai jemaat. Amin. Ya, dari jemaat manapun kita berkumpul di sini ya. Tuhan mau supaya kita nyandak lau salah. Kalau saya bilang lau salah, orang utara cuma ngerti. Saya tidak perlu panjangnya, di sini nanti lebih baik. Jadi nimbole lau-lau lebih baik panas atau dingin. Tahu-tahu memang kalau panas berarti semua biar mendung. Kita orang datang parinte-rinte. Puji Tuhan, Tuhan kasih cuaca baik tuh bunda. Nah itu semua Tuhan beri itu baik. Nah kaitan dengan itulah firman Tuhan ini mengingatkan orang semua, bukan cuma keluarga ya. Keluarga saya tahu, bunda ini yang ada di kolom dia paling jauh, selalu paling ketemu pertama dan yang paling jauh so ada, berarti memang semangatnya bunda luar biasa. Tapi ada biasa di Birman ya mungkin karena lambat apa ya, tapi kita maklumi semua. Ya benar ya. Tapi harus tetap semangat dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala tugas kerja, tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Ya, bunda buka catering, buka usaha, ya. Juga buka usaha, ya kan? Ya, semua dilakukan dalam kerangka bagaimana kita bekerja untuk makan atau untuk hidup. Nah, itu ada filsafat itu. Bekerja untuk makan untuk bekerja. Mana yang betul itu? Ini kalimat filsafat ini. Kalau Bu Pendeta bilang, makan untuk hidup untuk makan. Ya? Jadi patutlah kita upayakan itu yang logis ya. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan supaya kita hidup. Kita juga mendengar firman Tuhan, ya seperti Bu Pendeta tadi bilang, kita makan dengan makanan rohani ini, jangan lelau-lau, apalagi lau salah. Nah itu. Jadi di sini ketika kita mengenang 40 hari suami, papa, opa tercinta, saya sebut dengan penuh kasih, Bapak Asgar Abbas sudah pergi ke mana? Ke tempat yang jauh, ya. Carilah tanah yang khas. Itu tanah yang khas itulah Firdaus.
Kita orang juga menuju ke sana. Memang kalau ditinggalkan rasa sedih, betul? Kalau nyandak sedih, so aneh itu. Tapi dalam duka, tapi duka cita itu akan diubahkan menjadi sukacita. Karena apa? Kematian bagi kita sebagai orang percaya bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, asal dalam kehidupan ini bersama Rasul Paulus juga berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, itu. Kalau meninggal dunia satu keuntungan, tapi jangan mau minum racun cari meninggal dunia atau gantung diri, itu upah dosa maut lagi. Itu memang karena kita mengalami ini itu semua karena sengat dosa, kuasa dosa, tapi Yesus yang sudah mengalahkan itu. Nah, Yesus yang sudah menang, dia pemenang, dia akan memberikan kemenangan bagi kita yang setia. Nah, perhatikan di sini supaya jangan saya terlalu berpolemik. Di sini di ayat 20, di situ dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Luar biasa ini. Tapi kalau kita sudah diketuk pintu hari Minggu, kita orang di Getsemani hari Minggu ya, baru kita buka pintu, aku mau masuk, mau belajar dari Yesus. Nah, itu. Jadi dengan prokes, tentu dengan pembagian kelompok ya, itu ikuti juga. Tapi kalau pas di kelompok itu apa ya? No problem juga, tidak ada dihukum nanti. Ya. Jadi kita bersama-sama memperhatikan firman ini agar dalam kehidupan ini kita tidak menjadi orang yang gagal maning. Kalau saya dengan Ang itu tahu bilang gagal maning, ya? Tetapi ketika kita gagal dalam kegagalan menunaikan tugas tanggung jawab, kegagalan itulah sukses yang tertunda. Amin. Tapi kita terus berjuang untuk melakukan semuanya itu sebagai respons kita terhadap panggilan dari Yesus Kristus yang sudah menang. Dia sudah wafat, tapi dia sudah hidup. Dia bangkit. Ini luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Pegang kuat itu. Ya. Supaya dalam hidup ini kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Ya. Kita menjadi orang yang dimenangkan. Menjadi orang yang masuk ya di dalam kesukacitaan. Seperti dari Wahyu pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Sehingga ini tidak bisa kita lepaskan ya. Selalu saya mau bicara dari perikop yang saya baca ini. Sehingga dalam hidup ini siapa yang menang? Nah ini semua pasti mau menang kan? Ya. Tidak ada yang mau kalah toh. Tapi usahakan menang karena kita ada dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih. Jangan menang sendiri. Tuhan Yesus bukan mengajar mau menang sendiri. Ya, tetapi dalam kemenangan itu ketika kita bersama Kristus, kita selalu akan ada bersama Dia. Akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, ini di keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita orang bos, itu. Ini saya tahu ini kita almarhum ini saya waktu di Patimura baku muka rumah itu. Jadi jago memasak dia ini almarhum yang ada bersama
ibunda, istri tercintanya. Jadi sudah tidak sibuk lagi. Ya mau bikin apa, masakan apa di sana, ya toh? Saya ketemu di sama bikin bunga, ya toh? Senang hatinya, ya. Karena saya kalau ketemu dengan almarhum, belum almarhum waktu itu, toh, sukacitanya melimpah. Apalagi saya nostalgia, saya dulu tinggal di depan sana, deh. Itu, yuyun deh. Nah, itu. Jadi satu kesukacitaan ketika almarhum yang kita kasihi, suami tercinta, papa tercinta, opa tercinta, sudah tentu duduk bersama-sama dengan Kristus di atas tahta, sebagaimana Yesus sudah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa surgawi. Luar biasa. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa kita siang hari ini akan tetap disegarkan, kita dikuatkan, kita dihibur, ya. Kita terus termotivasi, kita terus mau hidup di dalam dan bersama Kristus, sehingga kita juga akan menikmati apa yang boleh diberikan oleh Yesus Kristus Sang Pemenang. Kita duduk bersama-sama juga dengannya, ya. Ini bukan satu hal yang cerita kalau cerita yang dibaca-baca di apa itu, bukan cerita omong kosong, tetapi betul-betul ini akan terjadi. Nah, itu kalimat past tense berarti, ya. Presentnya sekarang, kini lakukan apa yang baik, apa terlebih yang benar, supaya dalam kehidupan ini kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, karena Ia yang sudah wafat tapi Dia sudah hidup, Dia menang, memberikan kemenangan bagi kita. Kita senantiasa hidup memuji dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan akan terus pimpin langkah juang keluarga tercinta, keluarga Abbas, bahkan semua kita yang ada. Ya, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Menurut firman-Mu setiap hari, firman-Mu setiap hari, ketika berita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Apabila ada puji-pujian dari keluarga atau dari kita, masih ada tempat di sini. Ada?